Oke, ketemu lagi dengan saya, Ana Syahrani, dalam mata kuliah Metodologi Riset. Kali ini pertemuan kita membahas tentang literatur review. Jadi ada 3 pokok bahasan ya yang akan kita bahas untuk topik literatur review ini. Yang pertama adalah, literatur ilmiah itu apa ya? Jadi kita akan tahu definisinya ya, literatur ilmiah itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengelola paper, dan bagaimana cara mereview paper. Kita lihat topik yang pertama adalah literatur ilmiah. Nah, ini saya ambil dari Bapak Romy Satrio Wahono gitu. Dan hampir semua materi dari perkuliahan metodologi riset ini memang saya uh, acu referensinya itu dari Bapak Romy Satrio Wahono gitu ya. Nah, uh, bagian berikut sudah pernah saya tampilkan ketika kita membahas topik yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara menentukan topik penelitian gitu. Hmm. Perlu diketahui, kita membahas tentang literatur review ya. Literatur review itu akan banyak berkaitan sekali dengan pertama, menentukan bidang penelitian, tentu berasal dari literatur review. Topik penelitian, tentu harus ada literatur reviewnya. Masalah penelitian, tentu harus ada literatur reviewnya. Kemudian metode-metode yang ada tentu mengacu pada literatur review. Kemudian metode yang diusulkan mengacu lagi pada literatur review. Evaluasi metode yang diusulkan itu juga mengacu pada literatur review dan kemudian penulisan ilmiahnya seperti kalau output dari Anda saat ini adalah tugas akhir gitu ya dan itu tentunya juga mengacu pada literatur review gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah literatur review ini menjadi bagian terpenting. Dia menjadi bagian terpenting ketika kita akan melakukan penelitian atau membuat tugas akhir. Nah, kita lihat di sini apa saja sih manfaat mereview literatur gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang penelitian dan topik penelitian yang akan kita teliti. Nah, ini bersumber dari buku teks ya. Jadi ini sumbernya adalah dari buku teks. Kemudian manfaat berikutnya adalah memperdalam pengetahuan tentang topik agar lebih detail untuk diteliti. Nah, kalau ini bersumber dari jurnal atau paper dengan kata kuncinya itu survei, yaitu survei paper gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan sudah pernah dilaksanakan. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat suatu penelitian, tentunya Anda harus tahu dulu sudah sampai di mana sih penelitian orang-orang tentang topik yang berkaitan dengan Anda. Misalnya, saya topik penelitiannya itu tentang konteks aware system. Tentu saya harus banyak membaca sumber referensi, seperti mereview literatur gitu ya, untuk mengetahui sudah sampai mana ya penelitian orang-orang, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang konteks aware system. Eee, tren penelitiannya tentang konteks aware system itu sudah sampai di mana atau seperti apa. Nah, itu perlu diketahui. Nah, untuk bisa mengetahuinya, itu berkaitan dengan jenis jurnal atau jenis paper, yaitu technical paper atau related research. Nah, ini kata kuncinya, related research on apa, misalnya topik Anda sebutkan gitu ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Nah, ini untuk bisa mengetahui state of the art. Jadi, kita ingin tahu keunikannya. Nah, state of the art ini keunikan dari atau penciri dari penelitian kita itu di mana gitu ya. Nah, sudah sampai di mana punya orang, nah di kitanya atau penelitian yang akan kita lakukan itu akan sampai di mana. Jadi itu pencirinya, keunikannya gitu ya. Nah, ini biasanya dapat diperoleh dari, literatur review yang berasal dari technical paper atau survei paper gitu.
Dan yang terakhir manfaatnya adalah memperjelas masalah penelitian. Nah, ini paling penting. Kalau Anda melakukan penelitian, tentunya harus ada masalah. Jadi kalau penelitiannya nggak ada masalah, ya itu nggak bisa disebut penelitian gitu, nggak bisa diusulkan juga dalam proposal penelitian atau tugas akhirnya gitu ya. Setiap topik yang Anda usulkan itu pasti akan mengacu pada ada masalah apa sih dengan topik tersebut. Itu yang paling penting. Nah, biasanya masalah-masalah penelitian ini berkaitan dengan referensi dengan jenis papernya itu adalah technical paper. Oke, sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita lihat manfaat, literatur review. Sekarang kita lihat nih, ada jenis apa saja, jenis-jenis literatur apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendukung penelitian kita, atau bisa disebut seperti jenis literatur ilmiahnya dari mana aja sih, gitu ya. Nah, yang pertama itu dari, paper dari jurnal. Nah, prioritaskan paper jurnal itu yang terindeks, dari WOS atau, Scopus gitu, bisa dicek dari Skimago. Ini kalau Anda ingin, mendapatkan referensi yang, bisa dikatakan kualitasnya bagus gitu ya. Anda bisa cari kata kuncinya survei on nama topik penelitian Anda atau riset trend on topik, penelitian Anda gitu ya. Nah, paling tidak Anda punya, eee, 2 jenis, paper dari jurnal yang ada di sini yang terindeks dari sini. Nih, yang satu adalah survei, yang satu adalah, trends-nya. Jadi atau Anda bisa cari yang, technical paper atau yang, survei paper-nya. Minimal Anda punya 2 itu cukup gitu ya. Ya kalau misalnya keterbatasan dalam membaca referensi yang berbahasa Inggris gitu, paling tidak paksakan diri Anda punya 2 referensi yang ini, yang berasal dari sini. Oke, kemudian paper dari book chapter gitu. Nah, ada tuh buku-buku yang, eee, nanti chapter atau babnya itu berasal dari atau dipaperkan gitu ya. Paper itu semacam karya tulis gitu ya. Ada yang diterbitkan di jurnal, itulah disebut sebagai jurnal. Ada yang paper ini karya tulis ilmiah itu yang diterbitkan di seminar internasional, itulah yang kita kenal sebagai proceeding gitu. Nah, kalau misalnya paper itu, diterbitkan atau masuk dalam bagian dari buku teks, itu nanti disebut sebagai book chapter gitu ya, paper dari book chapter. Itu bisa Anda jadikan sebagai, jenis literatur ilmiah gitu. Misalnya Anda bisa cari cari kata kunci, misalnya, book chapter apa gitu, nama topiknya Anda gitu ya. And then paper dari conference, conference ini yang tadi saya sebutkan, seminar gitu. Dari seminar nasional atau seminar internasional, kita menyebutnya itu proceeding, itu bisa dijadikan, literatur gitu ya. Dan bedanya proceeding dengan jurnal, kalau jurnal ini tidak dipresentasikan. Kalau proceeding itu penelitiannya dipresentasikan, kemudian nanti ada, paper-nya keluar ya, karya tulis ilmiahnya yang 8 sampai 10 lembar gitu. Kalau jurnal itu nggak dipresentasikan, namun tahapan untuk bisa diterbitkan, diterima sebagai jurnal itu panjang banget gitu ya, panjang sekali. Dan itu jurnal itu biasanya jumlah halamannya juga lebih dari 10 gitu ya. Nah, kemudian jenis literatur ilmiah bisa tesis, bisa tugas akhir, bisa tesis, atau juga bisa, disertasi atau, luaran dari doktoral gitu ya, laporan penelitiannya doktoral itu disertasi. Nah, bagi saya agak kurang, menyukai jika kebanyakan literatur review yang digunakan mahasiswa itu bersumber dari tesis ini atau laporan tugas akhir. Ini saya kurang menyukai. Kenapa? Karena, ya kadang menulis, tugas akhirnya itu kurang baik gitu ya, atau masalahnya juga nggak jelas gitu, yang penting ada judul bisa untuk lulus. Nah, kebanyakan begitu trennya. Jadi, ya sebaiknya sebagai bahan referensi boleh, tapi, tidak mengacu 100% dari sana gitu ya. Kemudian ada lagi jenis literatur berupa report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Nah, ini saya pernah menggunakannya untuk, mengambil atau mencari data sekunder ketika saya menyelesaikan tesis saya, itu tentang EIA kalau saya nggak salah.
energi efisiensi, gitulah ya, salah satu organisasi yang, dia mengumpulkan data-data efisiensi energi dari semua negara di dunia gitu. Nah, itu situsnya resmi dan mereka meng me apa, me selalu menerbitkan laporan laporan kerja mereka setiap tahunnya. Nah, itu bisa dijadikan, referensi, untuk literatur ilmiah Anda. Mungkin Anda bisa ngambil dataset dari sini gitu ya, ngambil dataset. Nah, yang terakhir adalah buku textbook gitu ya. Nah, seperti misalnya ada buku, kalau di sistem informasi ya atau di mana gitu yang, Turban gitu ya, atau ada lagi tuh yang, mmm, di AR itu ada yang buku khususnya tuh yang spesifiknya, ada lagi tuh misalnya kalau di, statistik ada Supranto. Nah, seperti itulah buku textbook itu bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya. Mmm, namun saya lebih menyarankan Anda mencari referensi itu dari jurnal. Kenapa? Karena tahun update-annya itu selalu baru. Maksudnya, kalau textbook itu biasa jadi sudah dicetak 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalau laporan organisasi bisalah setiap tahun dia ada perubahan laporannya. Kemudian kalau paper conference and proceeding serta jurnal, nah ini, biasanya itu tiap tahun itu selalu ada topik-topik yang baru. Nah itu yang keterbaruan topik-topik itu yang sebenarnya yang akan kita gunakan. Kita lihat sudah sampai di mana sih tren penelitian gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini teknik mengelola paper. Ini penting, ini sebenarnya harus saya demokan nanti di kelas, tapi, sepertinya setelah ujian tengah semester baru kita bisa demokan ya, saya bisa demokan langsung. Nah, teknik mengelola paper artinya Anda punya paper nih yang sudah Anda download, Anda kumpulkan gitu ya, yang berkaitan dengan topik penelitiannya Anda. Nah, kemudian, ya biasanya kalau saya nih ya, paper yang banyak itu bisa sampai 100 paper yang saya download, saya simpan di folder, kan gitu ya. Nah, saya simpan di folder. Kemudian ketika saya ingin membuat, apa namanya, proposal penelitian atau ingin menulis latar belakang dari penelitian saya, kan nanti mengacu tuh pada, eee, paper-paper yang sudah saya download tadi gitu ya. Nah, itu kan kesulitan biasanya untuk membuat, apa namanya, sitasinya. Untuk membuat daftar referensinya itu kesulitan sekali kalau kita tidak memanfaatkan manajemen pengelolaan, paper gitu. Nah, di sini saya lebih, cenderung itu menggunakan Mendeley dan ini semua tahapan ini saya, ambil dari, bahannya Pak Romi juga ya, karena kebetulan saya juga menggunakan Mendeley gitu. Sebelumnya saya sempat menggunakan Zotero, namun kayaknya nggak tahu kenapa lebih enak dari sisi penggunaan UI-nya juga itu Mendeley gitu ya. Nah, caranya itu gimana cara mengelola paper Anda yang banyak di folder Anda atau di flashdisk Anda, itu yang pertama adalah buatlah akun mendeley.com, Mendeley ya, akun Mendeley dulu, kalau bisa download aplikasinya gitu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah punya akun, Anda login kan ya. Nah, setelah login, kemudian Anda buat folder dan subfolder yang ada pada aplikasi Mendeley tersebut. Nah, yang untuk bagian ini ya, kita lihat di sebelah sini. Nih, ini contohnya. Ini saya sudah punya akun Mendeley di sini nih, biasanya nih login akunnya gitu ya namanya. Kemudian saya buatkan folder dan subfolder, kan gitu ya tadi katanya. Nah, ini folder saya. Ini ada folder saya tentang context aware, tentang interoperability, ini tentang publikasi saya. Publikasi saya, artinya paper-paper yang saya gunakan untuk, saya masukkan dalam beberapa jurnal yang sudah saya terbitkan. Ini contohnya di Technonews, Snati, Resti, di JPE gitu ya. Kemudian ada folder ini disebut folder, yang ini disebut sebagai subfolder gitu. Nah, ini ada tentang tesis saya dulu, nah ini ada paper juga tentang tracking system, ini, tentang semua tugas kuliah saya yang menggunakan referensi, itu kebetulan memang wajib ada manajemen referensi dan itu saya masukkan juga ke sini. Nah ini, ternyata dia bisa sinkron dengan Zotero Library gitu ya.
dan saya gunakan tapi nggak banyak sih, ini ada beberapa tugas kuliah dulu ya yang, saya gunakan Zotero gitu. Nah ini yang disebut tadi, buatlah folder dan subfoldernya gitu ya. Nah saya kembali ke sini, kemudian bibliografi dari paper akan ditampilkan secara otomatis setelah PDF diletakkan. Nah, artinya ini kebetulan tidak ada PDF-nya ya, filenya tidak ada. Misalnya Anda nih habis download satu paper. Nah, nanti Anda taruh ke sini aja, Anda seret gitu ya dari misalnya di bagian bawah ini ada toolbar-nya Anda tuh, nanti ambil folder Anda mana, filenya yang mana, Anda seret nanti ke dalam Mendeley ini. Nah, itu nanti otomatis akan tertambahkan secara langsung file mana yang tadi yang Anda tambahkan ini. Nah, di sini sudah ada langsung nih, apanya, tahun-tahunnya gitu. Otomatis bibliografinya itu kan artinya penulisnya, tahunnya, penerbitnya, judulnya apa, itu lengkap gitu ya. Nah, apabila nih si Mendeley itu gagal membaca bibliografi dari paper tadi yang Anda seret tadi ya, PDF Anda seret gitu ya, silahkan cari DOI-nya. Nah, DOI-nya nih gitu ya, yang belum punya DOI, cari DOI gitu. Nggak gitu maksudnya. Jadi intinya cari document object identifier-nya, kemudian nanti Anda masukkan dia ke sana, dan setelah itu ada settingan di sini, nanti secara otomatis muncul gitu ya. Ini akan saya demokan tapi nanti setelah UTS saya rasa ya. Kemudian install Microsoft Word plugin untuk membantu dalam menuliskan sitasi dan daftar referensi. Artinya ketika Anda nanti mengetik di Microsoft Word Anda buka Mendeley, plugin Mendeley-nya itu, tinggal Anda ketikkan. Anda misalnya pengen cari referensi atas nama saya, misalnya Anna Syahrani, keluar nanti list paper mana yang berkaitan dengan yang akan dijadikan referensi. Misalnya paper saya tentang augmented reality gitu ya. Nah, itu bisa Anda langsung klik dan itu akan muncul secara otomatis susunan dari referensinya, citasinya seperti itu. Nah, nanti kita coba demokan gitu ya. Ini saya sampaikan dulu saja materinya pada pertemuan ini. Nah, ini tadi contohnya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh nih, yang ada filenya. Jadi artinya, ini filenya, ada PDF-nya gitu ya, tadi saya seret ke dalam dan kemudian muncul. Nah, kebetulan ini ternyata ketika saya seret file tadi dari folder Explorer tadi ke Mendeley, ternyata langsung muncul nih, detail informasi dari paper saya. Autornya siapa, jurnal dia terbitkan di jurnal yang mana, abstraknya, kemudian di proceeding ya, proceeding ini terletak di halaman berapa, tahun berapa diterbitkan, nah gitu. Itu kurang lebih ya. Nanti kita demokan nih untuk lebih detailnya. Nah, masuk ke pokok bahasan yang terakhir, teknik mereview paper. Nah, ada jenis paper ilmiah nih yang bisa rekan-rekan semua cari nanti ya. Ada jenis technical paper dan survey paper gitu. Technical paper artinya paper yang paper itu isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi technical paper-nya misalnya Anda merancang gitu ya, Anda mengembangkan sistem, itu eksperimen. Nah, itu biasanya technical paper gitu. Nah, penilaian kualitas dari technical paper itu terletak dari kontribusinya ke pengetahuan. Jadi, masih ingat ya, kontribusi dari penelitian itu ada yang ke pengetahuan, ada yang ke masyarakat, kan gitu ya. Nah, kalau kepengetahuannya itu seperti apa? Nah, jelas kalau paper yang akan Anda jadikan referensi itu kualitasnya bagus, maka kontribusi ke pengetahuan itu jelas. Misalnya kontribusinya itu ke pengembangan algoritma atau ke, pengembangan suatu sistem, nah seperti itu. Berikutnya adalah survei paper. Nah, survei paper ini isinya adalah review dan survei tentang satu topik atau tema penelitian. Itu biasanya jumlah penelitian yang direview itu banyak banget, bisa sampai ratusan dan ribuan gitu ya. Jadi survei paper itu artinya dia merangkum penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang berasal dari paper-paper juga. Nah, kemudian dia bahas satu persatu. Nah, itu survei paper gitu. Nah,
Survei paper ini merupakan rujukan dan panduan paling penting bagi peneliti baru untuk memulai penelitian. Ya, salah satunya itu untuk memahami suatu topik penelitian secara komprehensif. Jadi makanya tadi saya sarankan bagi Anda yang akan memulai tugas akhir atau akan membuat tugas besar untuk mata kuliah metodologi riset ini, Anda kan saya minta pertama buatlah tentukan bidang penelitiannya Anda, kemudian cari topik penelitiannya, nah gitu. Nah, untuk bisa paham apa yang akan Anda buat nantinya terkait dengan topik tersebut, cobalah paling tidak Anda bisa mencari satu survei paper dan satu technical paper. Kalau bisa sih technical papernya banyak ya, survei paper cukup satu cukup sih sebenarnya. Tapi kalau mau pengen lebih banyak akan lebih baik gitu. Nah, kata kuncinya berikutnya adalah misalnya di survei paper nih, Anda dapat satu paper gitu ya, satu paper. Nah, untuk dapat technical papernya, nah biar nggak jauh-jauh topiknya misalnya ya, Anda cari satu survei paper, nah Anda lihat nanti tuh di bagian belakang daftar pustakanya tuh kan ada tuh banyak tuh ya daftar pustakanya bisa sampai katanya di sini ratusan atau ribuan yang di reviewnya gitu. Dari sanalah Anda bisa mencari technical papernya. Nah, dari sini. Jadi nggak perlu googling-googling lagi. Pertama cari survei survei on data mining, survei on context-aware system gitu kan udah. Kemudian cari lagi apalah research trend on apalah segala macam gitu kan. Justru itu nanti akan semakin jauh melenceng gitu. Nggak melenceng sih, tapi maksudnya agak lebih jauh dari topik yang Anda akan bahas gitu. Misalnya paper Anda itu survei paper on context aware system, risetnya, challenge-nya, kemudian trends-nya, misalnya seperti itu. Nah, cari referensi yang lain, technical paper-nya dari daftar pustakanya si survei paper-nya ini. Nah, gitu. Itu lebih gampang mencari. Jadi Anda nggak kemana-mana topiknya mencari. Jadi dapat satu survei paper, buka bagian daftar pustakanya. Nah, di sana kan ada tuh paper-paper rujukan yang dia gunakan. Nah, itulah technical paper yang paling mendekati. Anda lebih terbantu dari sana. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, kiat mereview yang technical paper. Nah, tadi kita udah bahas bahwasanya ada jenis technical, ada paper itu jurnal ilmiah, paper ilmiah itu ada jenisnya technical paper dan survey paper gitu ya. Nah, untuk technical paper itu cara mereviewnya, Anda pahami dulu masalah penelitiannya apa. Nah, apakah penelitian itu hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat atau apakah masalah penelitian itu dilandasi dan divalidasi. Nah, kadang ada tuh beberapa penelitian yang mencoba membuat-buat masalah gitu ya. Cari masalah kemudian diselesaikan masalahnya sendiri, itu ada gitu ya. Nah, eee, ada juga yang masalah penelitiannya itu ada dasarnya, bisa jadi dari kondisi di sekitarnya penulis gitu kan, ada tren apa sekarang, sepertinya sekarang itu ada pandemi ya. Nah, pandemi ini apa sih solusi yang bisa kita berikan dari sisi IT? Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memberikan solusi terkait dengan kondisi atau permasalahan di sekitar. Nah, itu artinya masalah Anda itu dilandasi dan bisa divalidasi gitu ya. Nah, kemudian pahami kontribusi. Nah, apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada? Nah, itu yang paling penting. Apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada, orang lain sudah pernah buat nih. Nah, dia ngulang lagi, Anda bikin ulang lagi gitu penelitiannya. Atau apakah peneliti menyadari ada literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya. Nah, tadi yang bagian pertama ini adalah apakah peneliti itu, misalnya saya peneliti, saya mengulang kembali apa yang sudah pernah dibuat oleh teman saya tahun lalu gitu, saya ulang kembali gitu ya. Nah, atau, karena ada literatur yang baru nih gitu ya, atau literatur yang sangat berhubungan, maka kemudian saya coba lagi, melakukan penelitian berkaitan dengan, literatur tersebut. Misalnya ada yang menyebutkan algoritma X, Y, Z ini ternyata punya kelemahan. Nah, sebelumnya itu belum ada yang membahas tentang kelemahan itu. Tiba-tiba ada satu literatur yang bilang bahwasanya, mmm, apa namanya, algoritma XYZ tersebut ternyata punya kelemahan gitu. Nah, saya tertarik nih ingin membahas tentang itu. Nah, itu bisa jadi, itu kontribusinya gitu ya. Atau
apa yang baru dari, atau apa yang baru dan orisinil di paper itu, di paper yang dibahas orang misalnya gitu ya, di paper yang kita jadikan referensi ini. Apakah yang baru itu metodologinya, algoritmanya, cara evaluasinya, cara memvalidasi datanya, tools-nya, atau dan lain sebagainya. Nah, itu perlu Anda ketahui untuk bisa memahami kontribusi. Nah, sehingga itu yang nanti akan Anda bunyikan dalam tugas akhir atau laporan penelitiannya Anda, bahwasanya penelitian yang dilakukan saat ini atau penelitian yang dilakukan ini merupakan, atau mengacu pada penelitian sebelumnya yang melihat adanya kelemahan algoritma X, Y, Z terhadap faktor apa. Nah, untuk itu maka digunakanlah suatu Anda sebutkan metodologi apa untuk bisa menguji kelemahan tersebut yang apalah segala macamnya. Nah, kurang lebih begitu bentuk kontribusinya nanti. Nah, kemudian pahami validitas kontribusinya. Nah, jadi apakah teori atau model yang diusulkan itu sudah terbukti benar, tidak ada kesalahan dalam pembuktian. Nah, ini paling penting gitu ya. Nah, kemudian ada adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitiannya? Nah, itu perlu Anda cari gitu ya. Anda baca paper orang tersebut, kemudian Anda cari apakah ada faktor-faktor aneh nih yang terdapat dalam proses eksperimen penelitiannya. Apakah benchmark yang dilakukan itu realistis atau hanya buatan atau membandingkan apel dengan jeruk? Ini perumpamaan gitu ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui nih. Kemudian apakah, secara umum cukup memvalidasi saja? Nah, itu Anda coba baca lagi papernya, kemudian Anda pahami bentuk validitas dari kontribusinya gitu. Nah, ini tentunya membaca ya kekuatannya. Seni dari melakukan penelitian itu adalah membaca, membaca dan menulis. Baca baca baca, tulis tulis tulis, gitu. Tapi jangan lupa refreshing, jangan lupa bahagia. Oke, nah kita lihat di sini masalah penelitian. Tadi kan di review paper kita harus nentuin dulu bahwasanya ada permasalahan apa kan gitu ya. Nah, masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Kemudian review jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Ini paling penting. Kenapa saya pernah bilang, paling tidak usahakan Anda punya satu atau 2 jurnal internasional. Karena masalah penelitian itu biasanya muncul ada di sana, bisa Anda temukan di sana. Nih, dia menjadi parameter utama proses reviewnya Anda, ya. Kemudian, eee masalah penelitian harus objektif. Nah, gitu. Jadi, Anda nggak boleh melihat masalah penelitian itu dari sudut pandang orangnya, gitu. Tapi harus secara objektif dan dibuktikan secara logis serta valid, gitu. Bahwa masalah itu benar-benar, ada dan nggak dibuat-buat, gitu ya. Kemudian agar dia logis dan valid tentunya perlu diobjektifikasi masalah tersebut. Caranya seperti apa? Tentu menghubungkannya dengan literatur yang terbaru gitu ya. Nah, di mana munculnya dalam masalah penelitian ini di paper yang Anda sedang baca? Munculnya masalah penelitian itu terletak pada abstrak dan juga introduction atau di bagian pendahuluannya. Nah, ini yang paling penting nih. Nih. Jadi kalau mau mencari masalah penelitian pada bahan bacaan referensi jurnal atau papernya Anda, untuk technical paper carilah di bagian abstrak atau bagian pendahuluannya. Oke. Nah, alur terbentuknya masalah penelitian yang paling penting nih buat Anda yang sedang menulis tugas akhir nih gitu ya. Nah, alur terbentuknya penelitian itu yang pertama adalah penelitian dilakukan karena pasti adanya masalah gitu ya. Nah, yang kedua, Eee, di mana masalah penelitian itu muncul karena ada latar belakang masalah. Nah, jadi ada masalah, tentu ada latar belakang masalah. Nah, kemudian latar belakang masalah itu berangkatnya bisa dari masalah kehidupan. Nah, ini yang paling penting alurnya untuk menemukan masalah penelitian dari tugas akhirnya Anda. Anda cari masalah, masalahnya ini tentu punya latar belakang. Misalnya masalahnya adalah, eee saya masih terhambat atau masih, kurang bisa untuk mencari informasi berkaitan dengan penyebaran, pasien-pasien yang sudah pernah terinfeksi
COVID-19 karena saya butuh kira-kira di lingkungan mana saja sih, mereka itu berada atau berada di klaster mana saja mereka ada, sehingga saya nanti bisa aware, bisa hati-hati jika masuk ke dalam lingkungan tersebut. Nah, gitu. Nah, latar belakangnya apa? Karena pertama ada masalah dari pandemi tadi, kemudian, saya yang mobilitasnya tinggi ke sana kemari, hubungan dengan sosialnya cukup banyak, sehingga tentu peluang untuk terinfeksi semakin besar, gitu ya. Nah, itu masalah kan masalah kehidupan tuh. Nah, sehingga masalahnya adalah, eee, sampai dengan saat ini belum ada informasi yang, pasti, yang akurat atau yang bisa divalidasi berkaitan dengan keberadaan para pasien yang pernah terkonfirmasi atau yang sudah sembuh atau yang saat ini sedang banyak, eee, ya sedang ada satu daerah yang sedang banyak misalnya ya, terinfeksi seperti itu dan agar saya juga aware datang ke lokasi-lokasi tersebut, nah gitu. Nah itu permasalahan, sehingga apa, bisa jadi saya nanti akan membuat suatu sistem, sistem informasi untuk apa namanya, menandai ya, bukan monitoring sih, tapi ya semacam mengklaster suatu daerah berdasarkan tadi data-data yang diperoleh dari beragam sumber informasi, sehingga saya nanti bisa memetakan, "Oh ini di daerah Padang ini jalur merah untuk saat ini." Nah itu selalu update nanti. Nanti kalau misalnya ada perubahan seminggu kemudian ternyata yang merah tadi jadinya warnanya oranye gitu ya, yang tadinya hijau jadinya merah, itu bisa aja. Nah hal-hal seperti itu. Jadi sehingga ketika saya ingin beraktivitas ke mana, keluar gitu, saya bisa cek dulu, "Oh jangan dulu deh di daerah sana, karena ternyata baru ada penambahan kasus di sana." Nah gitu. Nah itu salah satu cara memunculkan masalah penelitian gitu ya. Nah ini ada nih saya kasih beberapa, cara untuk bisa menulis atau membuat masalah penelitian. Ini saya menyebutnya sebagai, mmm matriks ya, tabel matriks untuk menentukan masalah penelitian. Ini masalah penelitian Anda ya, yang akan Anda usulkan di tugas akhirnya Anda. Berangkatnya dari mana? Atau bisa diperoleh dari mana? Dari paper-paper yang sudah Anda cari. Ini paper satu. Misalnya di sini metodenya, ini metode metode ini yang menjadi, fokus Anda, kemudian di sini ada hasilnya. Misalnya paper ini membahas tentang hasil yang kira-kira ingin Anda kembangkan lagi atau Anda ingin, penasaran apakah dengan perbaikan metode ini hasilnya juga akan berubah. Nah gitu ingin Anda amati gitu ya. Nah ini bisa jadi tentang tools yang digunakan. Nah kemudian ini bisa juga berkaitan dengan, permasalahannya, research question-nya, eee kemudian yang paper 5 ini bisa berkaitan dengan, apa namanya, si metode misalnya, ini metode, ini juga metode, yang ini objeknya misalnya gitu ya. Nah ini. Nah, dari Anda perlu tahu dulu paper satu ini berarti metode ini yang menjadi fokus perhatian Anda. Yang paper 2 hasilnya ini yang menjadi fokus perhatiannya Anda. Yang ketiga itu tools-nya yang menjadi perhatian Anda. Yang keempat ini adalah, eee, rumusan masalahnya menjadi atau permasalahannya menjadi, fokus perhatiannya Anda. Kemudian yang 5 ini adalah metodenya lagi yang menjadi perhatian Anda, dan yang keenam ini adalah objeknya yang menjadi perhatian Anda. Nah, setelah Anda baca dan 6 ini menjadi klop, rasanya ini yang bisa Anda gabungkan nanti, Anda temukan satu masalah, Anda bisa merumuskannya dalam bentuk satu kalimat, pernyataan yang menyampaikan bahwasanya isinya permasalahan Anda itu apa. Misalnya, perlu adanya perbaikan metode XYZ agar karena adanya misalnya, adanya kelemahan dari, pengujian atau evaluasi, misalnya di sini evaluasi apa dengan menggunakan tools-nya Anda sebutkan, kemudian objeknya itu di mana gitu. Nah, kurang lebih satu masalah penelitian itu tergambar ada metodenya, ada apa harapan hasil yang, misalnya orang pernah melakukan sebelumnya, hasil kekurangannya di mana, kemudian tools-nya Anda sebutkan, kemudian objeknya juga Anda sebutkan. I Nampak di sana permasalahannya seperti apa, ya. Nah,
Ada lagi cara menyajikannya seperti ini. Ini permasalahan Anda, riset problemnya Anda. Nah, ini adalah rumusan masalah. Yang pertama, ini adalah tujuan dari papernya Anda. Nah, ini kita ambil ya, RQ1, RO1. Artinya ini berkaitan dengan riset rumusan masalah ya yang ada pada paper Anda yang pertama yang Anda referensi. Nah, ini tujuan penelitian di paper ini apa? Nah, itu harus Anda temukan. Anda cari dia permasalahan di paper yang pertama, Anda cari tujuannya. Nah, begitu juga yang kedua seperti apa, paper yang kedua tujuannya seperti apa. Paper yang ketiga permasalahannya ada apa, tujuannya itu ngapain sih gitu. Nah, nanti yang dari ketiga inilah nanti Anda rangkum menjadi satu masalah penelitiannya Anda. Nah, itu cara lainnya lagi. Atau masukkan ke tabel matriks berikut ini. Nah, Anda punya banyak paper nih, sebutlah ada 6 paper. Nah, 6 paper ini masing-masing dia membahas tentang metode X, Y, Z, P, dan Q. Ini contohnya. Paper 1 misalnya dia membahas tentang sebutlah perancangan user experience gitu ya, menggunakan metode X dan Z. Paper 2 membahas tentang perancangan user experience juga, tapi menggunakan metode Y. Paper 3 dia menggunakan metode P untuk perancangan user experience-nya. Metode 4 dia menggunakan X dan Q untuk perancangan user experience-nya. Paper 5 dia menggunakan Y dengan Z dan P untuk perancangan user experience-nya. Paper yang keenam ini dia menggunakan metode X dan metode Q untuk perancangan user experience-nya. Nah, di sini Anda bisa merangkum nih metode apa yang kira-kira akan Anda gunakan gitu ya. Nah, tentunya setelah Anda baca dan Anda amati. Misalnya metode X ini dia punya kelebihan. Dengan kelebihannya ini dia bisa bukan menyempurnakan sih, tapi bisa melengkapi metode Z ketika metode Z ini digunakan untuk mengujikah atau merancangkah seperti itu. Nah, Anda kemudian mengamati, oh kira-kira dengan kelebihan metode X ini, Anda ingin menggunakan metode X untuk perancangan, dan Anda mengkombinasikan dengan metode Z, karena sudah tadi terbukti ada, dan kemudian Anda kemudian menggunakan metode P sebagai pelengkap dua metode Anda ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa jadi 3 metode yang Anda gunakan gitu, bisa jadi gitu ya. Nah, tapi nanti balik lagi ke permasalahan Anda, kira-kira valid nggak jika Anda atau misalnya kira-kira logis nggak digunakan 3 metode ini gitu ya. Nah, itu tentu baca lagi dari studi literaturnya. Nah, tadi kita sudah bahas nih tentang cara mereview paper yang teknikal. Sekarang kita baca kita mereview paper yang bersumber dari survei gitu ya. Nah, eee, ketika Anda bertemu dengan paper jenisnya survei, survei on apa gitu ya. Nah, pahami riset question-nya yang biasanya itu tertulis secara eksplisit di paper, ini paling penting. Biasanya itu disebutkan tuh, tertulis secara eksplisit biasa di papernya gitu ya. Nah, kemudian dari rumusan masalahnya ini, kemudian lihat di bagian result dan analisis, artinya di bagian hasil dan analisisnya di halaman belakang. Nah, biasanya kan ketemu tuh EQ-nya di sana, gitu ya. Kemudian atau perhatikan pelan-pelan atau Anda lihat ya, atau Anda baca apabila ada di sana dia membahas tentang base method, base algorithm, kemudian dia juga membahas tentang state of the art, maka di sanalah letak permasalahannya, gitu ya. Nah, kemudian amati juga, kadang ada kalimat itu yang membahas tentang research challenge atau problem, karena biasa di sana state of the art-nya, gitu, keunikannya, gitu. Nah, jadi memang kalau untuk survei paper, Anda harus banyak membaca dari awal paper sampai dengan kesimpulan, itu Anda baca tuh biasanya kalau untuk survei. Tapi kalau technical paper, Anda cukup baca dari abstrak dan introduction-nya saja atau pendahuluan. Oke, ini tugas ketiga. Nah, ini yang paling penting. Jadi saya berikan tugas di sini, Anda baca dan pahami template proposal penelitian yang sudah saya share di Classroom ya. Nah, kemudian
Anda buatlah proposal penelitian sesuai dengan template tersebut. Oke, Anda silakan baca dan pahami, kemudian Anda buat proposal penelitiannya sesuai dengan template tersebut gitu ya. Nah, perlu Anda ketahui, template yang saya berikan di mata kuliah metodologi riset ini bukan berarti itu adalah template proposal tugas akhir, bukan. Tapi bisa dijadikan referensi, artinya mungkin di bagian pendahuluannya bisa Anda masukkan ke template-nya, struktur penulisan proposal tugas akhir. Karena ada perbedaan memang antara template proposal penelitian di metodologi riset dengan, template di proposal tugas akhir yang umumnya Anda upload ke siswa. Memang ada perbedaan, agak lebih detail di metodologi riset, tapi bukan berarti, Anda tidak bisa menggunakannya sebagai proposal tugas akhir, bukan. Anda tetap bisa menggunakannya, namun pilihlah mana yang sesuai dengan template tugas akhir Anda bisa nanti, gunakan itu, oke. Nah, mulailah membuatnya dari sekarang karena akan dibahas pada minggu ke-10 atau 2 minggu setelah ujian tengah semester berlangsung. Jadi Anda cicillah dari sekarang. Nah, mahasiswa itu atau Anda itu saya wajibkan mempresentasikan progres proposal mulai minggu 11. Nah, jadi mulai dari sekarang menulis, nanti sampai di mana progresnya Anda. Misalnya Anda baru sampai batasan masalah saja, ya udah nggak apa-apa, itu progres Anda bekerja. Nanti kita bisa review, kita bahas sama-sama. Sampailah nanti di ujung sekali, di ujian akhir semester, baru Anda punya satu proposal template lengkap yang bisa Anda kumpulkan gitu. Oke, paham ya? Jadi buatlah proposal penelitian ini kita bahas di minggu ke-10 atau 2 minggu setelah UTS. Nah, intinya di minggu ke-11 Anda wajib melaporkan progres tersebut. Oke, saya rasa sekian materi pertemuan kita minggu ini. Tetap jaga kesehatannya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.